Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita takut dalam menjalani kehidupan ini, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, menyapa kita pada saat ini, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada kita, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang pada saat ini kita hidup pada masa situasi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir. Dan kita tidak bisa melihat virus COVID-19 ini dengan kasat mata. Tapi virus ini sangat menyerang, sangat ganas, ya, yang menyerang saluran pernapasan dan bahkan sampai mematikan. Inilah kondisi kita pada saat ini. Mungkin kita merasa takut, waspada terhadap COVID-19 ini. Memang tidak kelihatan, tapi sudah banyak orang yang terpapar COVID-19 ini. Maka saudara yang terkasih, terkhusus buat saudara kami yang mungkin terpapar pada saat ini, yang kena COVID-19, firman Tuhan mengatakan kepada saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yakinlah bersama Tuhan, saudara mampu melewati proses isoman pada saat ini. Di dalam Allah, saudara akan dikuatkan. Tetaplah berpengharapan. Jangan pernah lelah, jangan putus asa. Tetaplah bersemangat, karena semangat itu akan menaikkan imun saudara. Tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saatnya lah 14 hari bagi saudara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pakailah isoman ini juga, bukan hanya menumbuhkan imun, menguatkan imun, tapi pakailah masa isoman ini, masa pemulihan ini, untuk meningkatkan iman kepada Tuhan. Maka yakin dan percaya, ketika imun saudara makin meningkat, ketika iman saudara meningkat, maka badai ini pasti akan berlalu di dalam diri saudara. Jangan pernah takut, jangan terus dalam kekhawatiran. Tapi Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena pergumulan yang paling berat bagi kita sebenarnya bukan COVID-19. Pergumulan berat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini bukan tantangan, ancaman, rintangan yang kita hadapi. Tapi pergumulan yang paling berat bagi kita adalah ketika kita tidak bersama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hiduplah
bersama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang selalu mengasihi kita, menyayangi kita, memperhatikan kita. Maka saudara yang terkasih, mari firman Tuhan mengatakan kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, karena kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah berubah, yang akan menolong kita, akan selalu menyertai selama-lamanya. Jangan takut. Walaupun situasi kita berubah, walaupun keadaan kita berubah, tapi Allah kita tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang masa lalu, Dia adalah Allah masa kini, dan Dialah Allah yang akan datang. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Maka saudara yang terkasih, mari janganlah pernah berubah, ya, kedekatan kita, iman kita kepada Tuhan. Walaupun situasi kita, keadaan kita berubah pada saat ini. Maka saudara yang terkasih, mari jangan takut. Karena kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah berubah, yang akan menolong kita, akan selalu menyertai kita selama-lamanya. Bukan berarti ya kita mengabaikan protokol kesehatan kita. Ya, kita tetap mengingat ya apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus cuci tangan. Ya, itu harus juga kita lakukan. Karena itu adalah cara mencegah penularan COVID-19. Maka saudara yang terkasih, mari jangan takut dan jangan gentar. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Maka kita dapat mengandalkan sebagai tempat perlindungan kita. Ya, kita tetap akan dilindungi oleh Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka saudara yang terkasih, mari ya, lengan Tuhan yang kekal adalah lengan perteduhan yang aman dan tempat perlindungan bagi setiap kita yang mengharapkan perlindungan dan keamanan penuh kuasa dan kekuatan. Ya, tangan Tuhan, lengan Tuhan, ya, itu adalah merupakan tempat perlindungan kita yang tepat untuk menerima kenyamanan. Karena lengan tangan Tuhan adalah penuh kuasa dan kekuatan. Maka apa yang dikatakan ya di dalam ya Yeremia pasal 32 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Maka saudara yang terkasih, mari ketika ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, ya, ketika ada sesuatu di luar nalar kita, mari saudara yang terkasih, serahkan segalanya kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki kuasa. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di dunia ini. Maka itu patut menjadi perlindungan kita. Itu patut menjadi sandaran kita dalam segala apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Jika Tuhan Allah dapat menciptakan alam semesta dengan tangannya, kuasanya yang begitu besar, adakah hal dalam hidup kita yang terlalu sukar bagi Dia? Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah dapat menciptakan yang mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yang penting percayalah kepadanya dan bersandarlah kepada lengannya yang kekal. Maka saudara yang terkasih, mari kita dikuatkan, kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dikatakan sekali lagi, saudara yang terkasih, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Ya, ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Musa kepada Joshua.
karena Joshua akan menggantikan dia. Ya, Joshua tahu bagaimana tipe orang bangsa Israel, bagaimana jumlah orang bangsa Israel pada saat itu. Dan Joshua, ya, dia pun merasakan bahwa kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya masih kurang. Tapi mari saudara yang terkasih, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika sering bercermin dengan diri kita, kekuatan kita sendiri, kita sering lupa ada kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka jangan hanya berpatokan kepada kekuatan kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, tapi berpatokanlah mengandalkan kuasa Tuhan. Dan selayaknya lah, secepatnya kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan menguatkan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana kita bisa kuat menjalani kehidupan ini ketika kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana agar hati kita teguh. Mari beriman kepada Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita, keadaan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan takut hatimu, ya, jangan gemetar hatimu kepada mereka. Ya, siapa? Kita pakai mungkin mereka pada saat itu adalah bangsa-bangsa di lain, orang Israel pada saat itu. Kita juga pada saat ini jangan khawatir kepada virus corona, jangan takut kepada virus corona, jangan takut terhadap tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Karena apa? Dikatakan sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan itu. Ini sukacita kita. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Allah akan menuntun kita. Allah akan menuntun kita ke jalan yang baik. Dan Dia akan menjaga kita dan memberikan kekuatan, kenyamanan bagi kita. Ya, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan, lupakan Tuhan dalam pergumulanmu, dalam perjalanan hidupmu, sehingga kamu merasakan kepahitan dalam hidup ini. Tapi mari datang kepada Tuhan, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena bersama Tuhan kita mampu menghadapi pergumulan seberat apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, mari, sekali lagi kami katakan, pergumulan yang paling berat bagi kita adalah ketika kita hidup tidak di dalam Tuhan. Pergumulan yang paling berat bagi kita adalah ketika kita tidak mengikut sertakan Tuhan, melupakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka pertolongan yang pertama bagi kita adalah Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, Tuhan bukan pertolongan terakhir, tapi Tuhan itu adalah pertolongan pertama. Dan ini harus kita terapkan. Ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, berdoa dulu kepada Tuhan, baru lakukan sesuatu. Ya, karena sekali lagi saya katakan, Tuhan itu adalah pertolongan pertama, bukan pertolongan terakhir. Banyak orang sesudah dia selesai melakukan segala sesuatu tanpa dia berdaya, baru datang kepada Tuhan. Bukan begitu. Dia adalah pertolongan yang pertama bagi kita, bukan pertolongan yang terakhir. Maka saudara yang terkasih, mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, maka yakin dan percaya kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kita yang tidak sempurna disempurnakan oleh Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari tetaplah menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Menjalani pekerjaan kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita.
Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu melindungi kita dan menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Salam.